Iya. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa. Harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa. Dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Ya. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah Kang Y. Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada temannya yang disebut. Temannya namanya Gang Y. Gang Y nggak ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini. Ini oke. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika temannya ikut karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau menurut saya ya, benar, Prof. Bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Tapi kan ada pilotnya. Nah, kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Makanya, misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu? Enggak. Itu namanya kan nebeng atau minjem, Prof? Ini ya kan masalah serius loh ya. Ini profesor saja nebeng atau minjem, Prof? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kalau orang tidak tahu bedanya antara nebeng dan minjem atau dipinjemi itu ya susah juga. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, jadi gara-gara pembelaan-pembelaan seperti ini, seorang profesor pun bisa kelihatan bodoh begitu ya. Atau seorang pengamat bisa kelihatan bodoh karena soal yang sifatnya semantik seperti ini. Tetapi ini jelas ya, masa kita tidak bisa membedakan antara nebeng dan pinjam ya. Jadi kalau misalnya Roy Suryo ngotot bahwa ini nebeng atau pinjam, ya jelas. Kalau pemiliknya nggak ikut dan pesawat itu dipakai oleh Kaisang Erina plus satu staf dan satu kakaknya Erina, ya itu namanya minjem bro. Bukan nebeng namanya ya, pinjam namanya. Atau kalau misalnya dia sewa pesawat namanya, itu keren cadas itu namanya ya. Jadi satu pesawat itu dia semua yang menguasai, jadi bukan dia nebeng ya. Kalau nebeng itu ya ikut, itu nebeng namanya ya. Kalau atau misalnya ada rombongan lain, itu nebeng namanya. Kalau nebeng itu harus ada rombongan lain yang utama, itu namanya nebeng. Ya. Jadi tidak harus pemiliknya. Bisa jadi keluarga pemiliknya pergi ya kan. Lalu dia nebeng ikut ya. Itu nebeng namanya. Tapi kalau cuma dia saja yang ada, ya bukan nebeng namanya itu. Dia menguasai sewa atau dipinjami atau minjam ya. Ya coba kita bacakan ya. Dianggap tidak jujur sang Kaisang ketika melakukan klarifikasi ini ya. Roy Suryo sebut Kaisang tak jujur saat beri klarifikasi ke KPK soal jet pribadi. Kenapa ya? Ini dari inews.id, dari perdebatan semalam ya. Jakarta, inews.id, pakar telematika Roy Suryo menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep tidak jujur saat menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya Kaisang hanya menceritakan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Kaisang tadi tidak jujur. Kenapa saya katakan itu? Karena dia hanya menceritakan satu kali yang dia ke Amerika, Philadelphia. Ada datanya semua, kata Roy dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Membaca Fenomena Agak Lain yang tayang di iNews. Dia mengklaim tidak menuding Kaisang berbohong, hanya saja menurut dia putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak jujur ya. Kalau jujur ceritakan semuanya mulai rutenya sampai ke Bali September 2023 itu ke Nagoya, Halim, Adi Sumarmo, Solo tambahnya. Oke. Itu dari Roy Suryo ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada juga Kaisang bukan nebeng private jet Gang Y tapi pinjam. Republik Merdeka. Alibi Kaisang Pangarep soal jet pribadi yang ditumpanginya saat melancong ke Amerika Serikat
mentahkan pakar telematika Roy Suryo. Menurut Roy, Kaisang tidak bisa membedakan antara nebeng dengan pinjam. Ya, itulah bukti keluarga itu seperti wawancara Mbak Nana Najwa Shihab kepada kakaknya Gibran bahwa keluarga itu sejak kecil nggak pernah diajaran literasi yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem, kata Roy saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi nasional. Diungkap kembali Roy Suryo, jet pribadi yang ditumpangi Kaisang merupakan jet milik Gang Ye, Crazy Rich asal Singapura, pemilik dari Sea Limited, induk dari perusahaan e-commerce Shopee dan pengembang game Free Fire Garena. Kaisang, kata Roy, bisa saja menggunakan istilah nebeng kalau posisinya ikut dalam perjalanan bersama pemilik jet. Namun jet terbang hanya dengan manifest seorang pilot cadangan, seorang kru serta 4 orang lainnya termasuk Kaisang sebagai penumpang. Gang Ye tidak ikut, yang berada di pesawat itu 4 orang penumpangnya. 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono, 3 kakaknya Erina yang cewek yang ada fotonya lagi. Dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. 1 lagi ADC, staf sekaligus pengawalnya mereka, beber Roy. Artinya pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini, tidak benar kalau itu nebeng. Tidak ada temannya pemilik jet yang disebut-sebut itu ikut, ucap Roy menambahkan. Roy Suryo juga mengklaim memiliki data rute penerbangan jet pribadi yang ditumpangi Kaisang. Dia menyebut pesawat tidak langsung menuju Philadelphia. Lokasi Erina Gudono bakal menjalani studi S2 Master of Science di Fakultas Social Policy dan Practice University of Pennsylvania. Tetapi sempat mampir ke Los Angeles, California hingga Las Vegas, Nevada. Rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia. Mampir kemana aja. Mampir pertama kali di Los Angeles, ada fotonya. Setelah Los Angeles mampir ke Las Vegas, nginap semalam di sana. Di Las Vegas itu sempat foto, ada festival apa di situ, jelas Roy. Diketahui Kaisang sudah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi soal penggunaan pesawat jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono KAS. Kaisang mengklaim kedatangannya bukan atas undangan KPK namun inisiatif pribadi. Bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri, kata Kaisang di KPK. Nah, ini membaca tanda-tanda zamannya bahwa Raja Mulyono sudah runtuh ya. Mana ada raja mau datang ke KPK ya. Juga anak raja. Kaisang menegaskan jet pribadi yang membawanya KS milik temannya. Dia mengaku hanya menumpang. Numpang atau bahasa bekennya nebeng pesawatnya teman. Demikian kata Kaisang. Luar biasa ya. Jadi kalau ada orang kaya pura-pura miskin, orang miskin pura-pura kaya gitu ya di Indonesia ini. Jadi padahal dia dipinjemin tapi dia bilang nebeng. Apakah dipinjemin jangan punyanya Kaisang? Jangan-jangan ya, kita tidak tahu kan. Siapa tahu ternyata itu sudah miliknya Kaisang tapi didaftarkan atas nama orang lain. Kemudian di Singapura tempatnya, tapi kita berbaik sangka dalam tanda kutip bahwa itu bukan milik Kaisang. Kaisang hanya dipinjami. Sekali lagi bukan nebeng tapi dipinjami. Jadi sahabat era sekalian, 2 hal yang digarisbawahi Roy Suryo yang perlu juga kita garis bawahi. Pertama, ya. Kaisang tidak mengakui, tidak jujur bahwa bukan sekali saja dia naik jet private tersebut. Paling tidak selain Agustus 2024 dia juga pernah melakukan perjalanan di 2023 ke Nagoya, ya, ada ke Halimnya, ada ke Adi Sumarmonya dan lain sebagainya, ya. Dan yang kedua, kalau dia bilang dia pesawat itu nebeng, itu tidak benar. Nebeng itu ada pemiliknya atau ada rombongan lain yang utama dia ikut, itu nebeng namanya. Tapi kalau dia menguasai pesawat itu, dia bisa stop dimanapun, ya, di beberapa tempat, di Los Angeles, di Las Vegas, baru kemudian di Philadelphia, maka itu bukan nebeng, namanya minjem atau dipinjamin. Kalau pinjam dipinjamin, ya itu namanya gratifikasi. Apakah gratifikasi itu ada kaitan dengan posisi kakaknya atau posisi bapaknya? Ya Anda pikir sendiri, kalau dia bukan anak presiden, kira-kira pesawat seperti itu dipinjemin atau enggak, ya?
Kalau seandainya pengusaha ini tidak diuntungkan dengan relasi dengan bapak dan kakaknya, kira-kira Kaisang dipinjami atau tidak. Nah itu saja, pakai common sense ya, saudara sekalian. Jadi dengan common sense maka kita bisa mengatakan bahwa Kaisang telah mendapatkan gratifikasi yang ada kaitan dengan posisi ayahnya, bisa dijelaskan melalui interview Roy Suryo bagaimana kerjasama antara wali kota Solo waktu itu Gibran Rakabuming Raka dengan Jokowi. Bahkan Jokowi dijadikan mainan free fire ya, ditembak-tembakin dalam game yang diproduksi perusahaan ini kan. Jadi saudara sekalian, itu yang kita harus pahami ya. Dan saya tidak tahu setelah klarifikasi ini apa tindak lanjut dari KPK. Kalau cuma suruh mengembalikan uang 90 juta dikali 360 juta ya sebagai milik negara ya ke atas itu, wah enak sekali. Padahal kasus ini juga dihebohkan di Singapura dan kemudian juga di Amerika Serikat dengan pengaduan dengan adanya pengaduan kepada Foreign Corruption Act begitu ya. Jadi FCA kalau tidak salah ya. Dan ada juga saudara sekalian tuntutan ya agar beasiswa Erina Gudono dicabut ya karena dia dianggap tidak pantas menerima beasiswa tersebut. Ini saya lihat misalnya di Twitter yang beredar ya. Ini ada ada The Daily Pennsylvanian ya, @dailypen on X ya. Ya, di sini bahasanya adalah Indonesian urge PEN to revoke scholarship granted to daughter-in-law of countries countries president Jadi kita di sini ada dua beritanya ya. Bisa di atas tuh, jari di atas ya. Sobat sekalian, saya kasih ini dulu ya. Jadi ini ada ya. Ada tulisan begini, Indonesians urge Pennsylvania to revoke scholarship granted to daughter-in-law of country's president ya. Jadi warga negara Indonesia mendesak agar Universitas Pennsylvania mencabut beasiswa yang diberikan kepada Erina Gudono alias mantu presiden ya. Dan ini dimuat di The Daily Pennsylvanian ya. Some Indonesians are urging Pennsylvania to revoke a scholarship that was apparently granted to School of Social Policy and Practice student Erina Gudono, the daughter-in-law of the country's president. Gudono, who is enrolled in the school non-profit leadership program and is married to the youngest son of Indonesian President Joko Widodo, announced that she had received a scholarship to attend SP2 in an Instagram post on July 28. Since then, several Indonesians have taken to social media, including the platform X and Instagram, to voice concern about her apparent acceptance, alleging that her privileged background makes her an underserving scholarship recipient. Ya, jadi saudara sekalian, biasalah flexing ya, Erina Gudono pamer kalau mendapatkan beasiswa, tetapi kemudian beberapa orang Indonesia mendesak agar itu dicabut. Dia bukanlah orang yang pantas diberikan beasiswa karena dia mantu presiden ya. Kemudian users have take Pennsylvania in the comment of Gudono's post and the caption of their own critical ones.
calling for the university to reconsider their decisions. Critics have also allegedly started a mass email campaign demanding the removal of Gudono's scholarship. Ya, jadi sobat era sekalian, itu ya mereka meng-email Pennsylvania, the University of Pennsylvania agar mencabut. Coba bayangkan ya, yang dikasih mantu presiden. Padahal harusnya beasiswa diberikan orang yang tidak mampu, tetapi memang agak berat juga ya. Kadang-kadang memang coba bayangkan yang dikasih beasiswa itu orang-orang yang punya kemampuan berbahasa asing baik. Padahal dia orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya ya. Begitulah bunyinya sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini. Nebeng kok satu rombongan. Memang agak aneh mereka satu keluarga. Masa ke Amerika kok gandol, penjelasan yang gak masuk akal. Bang, bahas berita tentang Habib Rizik, tentang persatuan pendukung Anies dan PKS, dan cuitan Jimli As-Sidiki tentang melupakan perbuatan Gibran, Fufu Fafa, dan jangan pecah belah. Ya nanti kita lihat lah ya, kita akan masing-masing orang itu ngomong berdasarkan kepentingan masing-masing. Ya, jadi kalau kita punya kepentingan untuk misalnya melipir ke jabatan tertentu, ya memang tidak boleh ngomong ya. Saya melapor atas inisiatif sendiri karena ketahuan dan viral. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Kebohongan keluarga Mukidi paling cadas, penipu ulung. Saya terus ya Bang RH, saya suka mendengarkan berita yang menambah pengetahuan agar tidak gagal paham. Thank you very much ya. Kemudian apa lagi nih? Ajining diri gumantung ing lati, kalau seperti ini ada ajinya enggak, ayo apa yang harus diajeni? Apa maksud ini? Kasih apa yang ya? Kasih penjelasan ke KPK butuh waktu lama banget untuk menghadap KPK. Terus penjelasan dia mencela-mencele dan gak jujur pula. Bulus banget kelakuan pisang. Kok pisang sih? Kaisang maksudnya. Mas Gibran belum lapor karena belum ketahuan keceplosan. Gibran ada juga ya? Akun Fufu Fafa tebar teror sadis. 218-2014-1354. Siapin tisu untuk Wowo. Siapin peti untuk pendukungnya yang bentar lagi ditembaki satu persatu masuk neraka, ancaman pembunuhan massal. Luar biasa. Tak masuk akal Bang Refli. Kawal terus Fufu Fafa Bung RH. Bang undang Habib Rizik lagi, makasih. Kelakuan anak muda kok kayak gitu sih. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Jangan-jangan oh iya ya, KPK ini bahaya juga. Bayangkan, Jokowi ingin menyelesaikan rekrutmen KPK secara terburu-buru. Padahal waktunya nanti Desember harusnya. Ya memang sih, secara teoritis kalau tidak salah berapa bulan sebelumnya. Tetapi prosesnya kan tidak harus dilakukan sekarang. Tapi sepertinya dia ingin menentukan siapa yang akan terpilih di sana. Jadi mudah-mudahan kalian siapapun ya yang menjadi tim dari seleksi KPK itu amanah ya. Ya karena biasanya di era Jokowi ini yang dipakai orang yang nggak amanah, orang yang bisa disetir, orang yang bisa dikendalikan. Karena kalau orang itu independen sudah lama tidak bisa disetir, dikendalikan, sudah lama nggak dipakai ya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti kita panggil lagi Roy Suryo ya untuk menjelaskan ini lebih lanjut ya soal